Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik yang selalu memelihara kami, dan saat ini kami tetap merasakan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang membuat kami dapat bangun, bertemu dengan keluarga dan menemui hari yang indah ini dalam suasana hati yang penuh sukacita. Bapa yang di sorga, biarlah Tuhan sukacita yang Kau berikan ini kepada kami dapat limpahkan, sempurnakan, dan awali dengan firman-Mu lewat ibadah kecil kami ini. Ini doa kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan memberikan damai sejahtera di hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti setiap ibadah ini dan firman-Mu dalam keadaan sukacita dengan teduh. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti senang dihibur dan butuh penghibur dalam hidupnya. Ada banyak hal yang dilakukan setiap orang untuk dapat menghibur dirinya. Misalnya dengan menonton film atau dengan pergi ke bioskop untuk menyaksikan film atau aktor atau artis idolanya yang mungkin bisa sedikit membantu suasana hatinya agar lebih terhibur, atau mungkin dengan memutar musik atau dengan menonton konser dengan lagu yang dibawakan oleh artis-artis kesukaannya. Dan ini bisa juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih menghibur diri beberapa orang. Dan ada banyak lagi cara yang akan dilakukan orang untuk bisa menghibur dirinya. Siapa saja akan terlihat secara spontan ikut bernyanyi atau ikut dengan sungguh dalam cerita drama, atau mungkin akan ikut dalam menggerakkan badannya ketika melihat seseorang yang menari, apabila seseorang yang menari yang dia lihat itu adalah orang-orang atau figur yang menjadi idolanya. Dan seseorang yang memiliki jiwa penghibur, maka biasanya orang yang ada menyaksikan orang yang melakukan hiburan itu akan terikut suasana dan akan bisa ikut terhibur dan merasa puas dan bisa kembali bersemangat, merasa senang dengan penampilan yang mereka lihat. Nah, demikianlah arti dari penghibur dalam pengertian umum yang kita tahu sedikit banyaknya, bahwa tujuannya adalah untuk menghibur atau sebagai pelipur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perjanjian lama, Alkitab kita mengatakan kata penghibur itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu nakam, yang berarti penghiburan, kesenangan, atau kenyamanan yang berlandaskan belas kasihan. Sedangkan di dalam perjanjian baru, di dalam Alkitab kita dikatakan, ini dapat disejajarkan pengertiannya, tepatnya di dalam kitab Yohanes dikatakan yaitu parakaleo, yang berarti seseorang yang menyertai dan memperingatkan atau memberi semangat, yang bisa menjadi penolong atau penghibur, atau dapat kita artikan sebagai seseorang yang dipanggil untuk membantu orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam konteks nats yang menyapa kita pada hari ini, mengimani Allah sebagai penghibur sejati menurut ayat Yesaya 51 ayat yang ke-12 ini, di dalam konteks ini dikatakan bahwa bangsa Israel masih sedang berada di dalam hukuman pembuangan.
Keadaan ini tentu bisa saja membuat iman mereka kendur dan bahkan mereka bertanya tentang status mereka di dalam diri mereka sebagai bangsa dan umat pilihan Allah yang selalu meronta dan tergerak dari hati mereka yang menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan Allah. Di mana Allah di dalam setiap penderitaan yang sedang mereka alami? Di mana Allah menurut di dalam konsep pemahaman iman mereka bahwa Allah yang mereka yakini selama ini adalah Allah yang mengasihi dan Allah yang tidak akan meninggalkan mereka. Namun di dalam nats ini kembali ditegaskan Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa salah satu dari sifat Allah adalah menghibur. Allah memberikan penghiburan bagi setiap orang yang mengalami kedukaan atau kesedihan. Itulah yang dijelaskan kepada kita lewat nats 51 ayat yang ke-12 ini. Yesaya hendak mengatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan dan yang dapat dipercaya untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ketika umatnya berduka dengan segala keruntuhannya, Tuhan datang dengan penghiburannya yang memberikan kelegaan dan kepuasan. Allah sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Eden seperti taman Tuhan dalam kesaksian firman Tuhan yang menyapa kita. Dan Allah memberikan penghiburannya melalui janji-janjinya yang ada terkandung jaminan keselamatan kepada umatnya. Allah juga menaruh kasih dan setianya kepada umatnya, yakni kepada pribadi yang senantiasa tunduk dan setia kepada Allah. Mereka yang selalu taat memelihara hukum Tuhan di dalam hatinya dan membiarkan hukum itu memerintah di dalam hidupnya, kepada orang-orang inilah Allah mengingatkan agar mereka tidak perlu takut terhadap hinaan yang dapat menghancurkan nama baik dan kehormatan. Tak perlu takut terhadap ancaman yang hanya sanggup membunuh tubuh. Orang yang menaruh hukuman, orang yang menyimpan hukum Allah di dalam hatinya, serta taat kepada Allah di dalam hidupnya, mungkin akan tetap menghadapi kesusahan dan penderitaan yang besar di dalam hidupnya. Penghinaan dan celaan tetap dapat dirasakan di dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dikuatkan lewat firman Tuhan yang menyapa kita, mengatakan kepada kita bahwa Allah memberikan penghiburannya yang sejati dengan firman-Nya yang menyatakan bahwa Allah akan menghukum dunia dan membersihkan dari kejahatan. Pada saatnya dan pada waktunya Allah akan menghakimi dunia menurut keadilannya, sehingga setiap manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Dan mereka yang dibenarkan Allah oleh anugerahnya akan beroleh keselamatan. Nah, dengan demikian firman Tuhan yang telah menyapa kita lewat kitab Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ke-12 ini cukup jelas bersaksi tentang keadaan kita, terutama seperti apa yang dikatakan dalam keadaan bangsa Israel lewat nats ini. Ada beberapa sikap yang sungguh yang harus kita lakukan agar penghiburan Tuhan tetap Tuhan curahkan dan berikan kepada kita. Yang pertama dikatakan, datanglah mencari serta memandang hanya kepada Allah, serta percayalah kepada Dia dengan sungguh. Datang dan mencari dan tetap hanya memandang kepada Allah adalah panggilan kepada setiap umat yang percaya untuk mau bergerak aktif mendapatkan dan mendekat menghampiri Allah. Hal ini bukan ingin mengatakan bahwa seolah-olah Allah kita itu sedang hilang dan harus dicari-cari namun sulit untuk ditemukan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Melainkan panggilan ini merupakan panggilan bagi kita untuk dengan segala sikap kerendahan hati mau dan berharap dan percaya hanya kepada pertolongan dan kuasa Allah. Yang kedua, sikap yang harus kita lakukan agar penghiburan Allah yang sejati dan sempurna Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah hidup dan situasi kita adalah takut akan Tuhan jauh lebih baik daripada takut kepada manusia.
Nats ini mencoba membandingkan kepada kita tentang apa yang bisa dilakukan oleh dunia atau manusia biasa, yaitu tidak dapat diandalkan. Terkadang kita takut mendengarkan ujaran-ujaran atau kata-kata orang lain atau pendapat orang lain atau penilaian orang lain di sekitar kita, yang bisa saja semakin memperburuk keadaan kita, seolah-olah yang dikatakannya itu adalah benar. Seolah-olah keadaan kita tidak bisa bangkit kembali. Seolah-olah kita tidak akan tertolong lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita takut terhadap pendapat orang lain mungkin bisa saja melekat di dalam pikiran kita. Kita takut terhadap judge orang lain seperti yang selalu merasa maha benar ketimbang hidup kita. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini bahwa Allah menyatakan bahwa manusia di dunia ini tidak perlu ditakuti, karena mereka pun pasti akan mati pada waktunya. Mereka sama seperti kita, tidak lebih, sama seperti saya, sama seperti kita semua. Mereka pun juga berdosa, yang juga punya masalahnya masing-masing sendiri-sendiri, yang juga punya masa lalunya sendiri-sendiri, sehingga tidak benar untuk takut kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, takutlah kepada Allah. Takutlah untuk melakukan yang tidak benar di hadapan Allah. Berikanlah dirimu untuk dituntun ke dalam jalan Allah yang benar, dan lakukanlah selalu yang benar di dalam hidupmu. Yang ketiga, sikap yang sungguh yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan adalah perintah untuk menjadi pembawa penghiburan dan sukacita kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nats ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita ketika Allah telah nyata memberikan kemurahan kasih setianya dengan menyatakan sendiri bahwa Dia memberikan dirinya sendiri secara langsung untuk menjadi penghibur dan menghibur kita umatnya. Nats ini juga secara tidak langsung memanggil kita untuk menjadi pembawa sukacita dan penghiburan kepada saudara-saudara kita yang lemah, yang susah, atau yang menderita, dan mereka yang sedang berduka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, luar biasa sungguh Allah yang kita percaya. Oleh karena itu, ketika kita sungguh-sungguh berkomitmen melakukan semua yang patut kita lakukan seperti panggilan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, ada upah dan buah dari sikap yang sungguh yang kita lakukan ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti dikatakan dalam Nats yang menyapa kita pada hari ini. Yang pertama, dibentuk menjadi pribadi yang tahan uji, survive, dan berani karena Tuhan bersama kita. Kita akan dibentuk menjadi pribadi yang tahan uji, survive, dan berani karena Tuhan bersama kita dan Tuhan beserta kita. Yang kedua, kita akan diberikan penghiburan yang sempurna oleh Allah langsung dan Allah sendiri berikan kepada kita. Dia memperlihatkan dirinya, Allah kita, sebagai sosok kebapaan yang benar-benar terlihat lewat kasih-Nya, yang dapat kita rasakan melalui penghiburannya yang diberikan kepada kita, yang lemah, yang membutuhkan pertolongannya dan rangkulan dan keselamatannya. Anaknya Tuhan Yesus Kristus telah menjadi penolong bagi kita dan juru selamat, sehingga kita telah menjadi pemenang, di mana Dia telah memberikan dirinya menjadi penghibur sejati bagi kita yang telah diberikan kepada kita demi kebaikan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah teguh percaya pada Tuhan dan andalkanlah Dia dalam setiap perkara hidup kita. Amin.